Bismillah, Hibnikjur kambuh ya. Bagaimana menanganinya tanpa obat? Oke ya, barakallahu fikum. Jadi di sini bagi teman-teman yang hibnikjur, coba kita berlatih ya untuk menangani itu tanpa obat ya. Karena kalau terbiasa pakai obat khususnya aprazolam, clonazepam dan benzodiazepam lainnya, itu menimbulkan efek ketergantungan gitu ya. Oke, jadi untuk menangani itu tanpa obat ya, yang pertama adalah ketika kita mulai kambuh ya, dan kita merasa terus menerus kambuh gitu kan, dan kita nggak tidur, kalau kira-kira lebih dari 20 menit atau 30 menit, baiknya kita keluar dari kasur kita ya. Kita keluar dari kasur ya, kemudian atau keluar dari kamar gitu ya, kemudian lakukanlah hal-hal yang menilekskan. Apakah kita duduk sejenak gitu kan, kemudian kita tarik napas di sini tidak harus 4-7-8 ya, tapi tarik napas, buang napas, bebas lah ya, relaksasi maksud saya ya. Karena kenapa? Karena kalau masih terus menerus ada di kasur gitu kan, itu otak kita membaca kasur itu kan sebagai sesuatu yang berbahaya ya, dan terus menerus kita melawan. Semakin kita melawan hibnikjur itu kan semakin parah. Kenapa? Karena otak kita akan semakin aware dengan hibnikjur tersebut ya, dengan sentakan tersebut ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi keluar dari kasur, relaksasi atau lakukan hal yang lainnya gitu kan. Oke, nomor 2 ya, kalau teman-teman kamu hibnikjurnya, coba teman-teman agak tekan bagian yang sering hibnikjur ya. Pasti ada teman-teman hafal nih bagian-bagian mana yang sering hibnikjur. Kalau saya sering di tangan kiri. Tangan kiri itu saya kepal begini ketika tidur, kemudian sembari melakukan relaksasi ya. Maksudnya tarik napas agak panjang dan buang napas gitu ya. Ya bukan meditasi ya, relaksasi, beda itu ya. Karena kalau meditasi kan bisa masuk ritual kepercayaan lain ya. Saya tidak paham itu. Ya ini relaksasi, tarik napas, buang napas gitu kan. Nah, coba teman-teman sambil relaksasi terus dan sambil mau tidur, itu yang biasa bagian kesentak ya, pasti ngerasa kayak ada sesuatu yang ngedorong. Nah, ketika teman-teman tahan ini misalnya, nah lama-lama kayak sesuatu yang ngedorong tuh kayak kepantul lagi ke dalam tubuh kita, dan muncul rasa deg-degan di sini, agak deg-degan gitu nggak? Nah, kalau teman-teman ngerasa seperti itu berarti namanya masih tinggi adrenalin rush ya, atau kortisolnya. Ya caranya tadi dengan duduk lagi, kemudian relaksasi lagi, tarik napas, buang napas. Itu yang saya biasa lakukan ya. Oke, kemudian yang ketiga, jangan kita berpikir aneh-aneh, jangan panik, jangan malah browsing. Nah, ini yang jadi masalah. Ya dulu ketika saya mikir malam-malam itu kambuh, saya mikirnya udah macam-macam. Oh gimana kalau besok nggak bisa kerja, bagaimana kalau besok itu saya nggak bisa tidur lagi sampai 2 malam, 3 malam dan seterusnya. Apalagi kalau kita lihat-lihat grup ya, lihat grup-grup atau lihat yang posting-posting orang di medsos gitu kan, atau di YouTube, dimanapun lah ya, jangan dilihat-lihat seperti itu ya. Kadang-kadang memang ada teman-teman kita ya, atau orang-orang lain yang kena diuji dengan insomnia, hibnikjurnya sebagainya, buat konten yang seolah-olah dia paling parah sedunia ya, padahal belum tentu seperti itu ya kan ya. Jangan seperti itu. Jadi ketika itu jangan browsing, jangan pikir aneh-aneh, udah kita mikirnya pasrah aja ya. Oke, kalau 3 tips tadi belum bisa membuat kita tidur gitu kan ya, itu berarti memang ya kondisi kita sedang di parah-parahnya ya. Tapi kalau biasanya yang saya lakukan itu insya Allah bisa tidur tanpa obat ya. Bahkan saya pernah minum obat pun sampai nggak bisa tidur juga. Kenapa? Karena pikiran kita masih terlalu panik gitu ya. Karena kan memang yang tersebar ya di medsos atau di mana ya, saya nggak tahu nyebarin siapa, tapi memang diasosiasikan dengan hal-hal yang parah kan. Misalnya ini nanti ke fatal insomnia lah ya, ke multiple sclerosis lah, ke spinal myoclonus lah, ke epilepsi lah ya. Tapi kalau selagi bukti klinis itu nggak ada, berarti ya kita aman-aman aja, kita hanya berada di dalam fase anxiety, kortisol kita sedang tinggi ya. Oke, itu saja, barakallahu fikum.